أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. صدق الله مولانا العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengata bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Jangan mengatakan ra'ina. Wa kana muslimun yaquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tala alaihim syai'an min al-ilmi ra'ina ya Rasulullah, ay ta'anna bina hatta nafhama kalamak. Adalah orang-orang Islam, mereka mengatakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah membacakan atas mereka itu sesuatu daripada ilmu pengetahuan, lalu sahabat-sahabat itu mengatakan ra'ina ya Rasulullah. Artinya perlahan-lahanlah dengan kami sehingga kami dapat memahami perkataan engkau. Itu. Tapi enggak ra'ina. Wal yahudu kanat lahum kalimatun ibraniyah yatasabbuna fiha fima bainahum. Falamma sami'ul mu'minina yaquluna ra'ina khatabu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hum ya'nuna bihatil kamasabbah wa yadhakuna fima bainahum. Dan orang-orang Yahudi adalah bagi mereka bahasa Ibrani, mereka bersesumpahan dengan kalimat ra'ina itu, cara bersesumpahan sesamanya. Maka tatkala mereka mendengar akan orang mukminin mengata ra'ina, lalu mereka orang-orang Yahudi itu mengkhitab dengan kalimat ra'ina itu akan Nabi besar Muhammad SAW, dan mereka menghendaki dengan kalimat itu menyumpahi Nabi. Karena bahasa Yahudi itu bahasa Ibrani, apabila ra'ina itu artinya bungul banar, ya kita. Ra'ina ya Rasulullah, bungul banar pian ya Rasulullah. Pintu maksud Yahudi jadi tetawaannya orang mukminin mengucapkan macam itu ra'ina. Bahasa Arab tadi ta'anna perlahanlah sehingga kami dapat memfahamkan perkataan engkau. Orang Yahudi umpat juanya ra'ina ya Muhammad, bungul banar bahasa kita ya Muhammad. Nah, jadi Tuhan melarang, turun ayat la taqulu ra'ina. Jangan kamu mengatakan lagi ra'ina. Tatawaannya. Jadi orang Yahudi umpahnya para sahabat ra'ina ya Rasul, pintu juainya ya ra'ina ya Muhammad. Tatawaannya sampai artinya bungul banar, maksud inya bertanda. Nah, tergila.
Fasami'aha Sa'd bin Mu'adz minhum wa kana ya'rifu lughatahum. Faqala li yahudiyya a'da Allah 'alaikum la'natullah walladzi nafsi biyadihi la in sami'tuha min ahadin minkum yaquluha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la adribanna unuqahu. Maka mendengar akan dia oleh Sa'ad bin Mu'adz dari mereka itu. Nih, orang-orang Yahudi enggak mengucapkan ra'ina. Pinastatawaannya. Sa'ad bin Mu'adz ini mengetahui bahasa Yahudi, tahu bahasa Ibrani. Lalu Sa'ad bin Mu'adz berkata bagi orang Yahudi, "Hai musuh-musuh Allah, atas kamu laknat Allah, demi Tuhan yang bermula diriku dengan kudratnya. Sungguhnya jika aku mendengar akan kalimat itu dari salah seorang dari kamu yang mengatakan ra'ina lagi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku pukul hulunya." Ujar, potong lehernya, ujar Sa'ad bin Mu'adz. Kalau kamu Yahudi ini berucap lagi non Nabi Muhammad ra'ina, bukan madangan bungul ta, aku potong leher cegarnya. Pukul hulunya, nanti dipotong leher dari Sa'ad. Nah, lalu Yahudi ini menjawab, qalu awalastum taqulunaha. Ujar orang Yahudi, bukankah kamu mengatakan kalimat itu? Kamu juga kalau berataan banu ra'ina ya Rasulullah, kami pun umpat juga. Nah, lalu ujar Sa'ad, bahasa Arab bukan minta perlahan, minta peliharakan nih, jaga akan kami nih di hati kami. Nah, maka waktu itu panuhiyal mu'minuna anha wa umiru bilafzatin ukhra li alla yajida yahudu bidzalika sabilan ila syatmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditegah orang-orang mukminun daripada kalimat ra'ina tadi, dan mereka disuruh dengan lafaz yang lain supaya tidak dapat orang-orang Yahudi dengan itu jalan untuk menyumpahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu undurna. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengata lagi ra'ina. Tajwa sudah bocap ra'ina itu, kamu kata undurna. Itu aja pulang. Nah, apa maksud undurna itu? Ay undur ilaina, pandanglah kepada kami. Maksud daripadanya lagi, annal muallim idza nadhara ilal muta'allim kana ityanuhu lil kalam ala na'til ifham aqwa. Artinya, yang dimaksud tadi undur ilaina, guru itu apabila memandang kepada orang yang belajar itu, artinya suruh pandang kami nih, di hati kami, adalah mendatangkan guru itu bagi perkataan itu atas sifat mempahamkan itu lebih kuat lagi. Jadi melihati kepada murid, artinya pandang kami di hati kami. Jadi memaham itu lebih kuat. Kadang mempajam guru umpamanya membaca tak ada melihati murid tahu baca seorang aja guru umpamanya. Nah itu murid kada paham. Jadi pandanglah kepada kami. Artinya lihati, perhatikan kami. Ada sebagian tafsir lagi la ta'jal alaina. Kalau jangan bersikeras atas kami membacakan ilmu pengetahuan. Nah itu kada boleh lagi mengucapkan ra'ina, tetapi jangan katalah undurna. Pandang lihati kami nih, artinya atau jangan berdadas tadi ujar. Wasma'u ay ahsinu sama ma yaquluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi adhanin wa'iyah wa adhanin hadirah hatta la tahtajuna ila isti'adah. Dan kamu dengari, artinya baguskanlah mendengari apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan telinga yang mewadahi, bujur-bujur telinga mendengarkan, dan pikiran yang hadir sehingga kamu tidak berhajat kepada mengulangi lagi. Enggak minta bulikin Nabi, coba jangan bujur-bujur dengari, pikiran hadirkan waktu mendengar pelajaran ilmu. Kalau nampak diperhatikan. Belajar murid umpamanya telinganya aja tapi hati ke lain kada mau dapatnya. Nah, jadi mesti telinga nawan hati memikirkan itu nang mau dapat. Nah, jadi kada berhajat lagi Nabi Muhammad untuk membulikiakan. Di sekolahan kan. Jadi sekolahan sama aja. Di masjid. Jadi ahsinu artinya wasma'u, bagusi mendengari apa yang dikatakan oleh Nabi. Waktu itu tah ini guru kan umpamanya, lalu kita nawan guru itu telinga mendengari bujur umpamanya, hati memikirkan kalau di sekolahan. Umum aja tah di mana kita belajar. Kebanyakan telinga aja yang mendengari tapi hati kada. Nah ini tumbus kada mau sangkut. Jadi wasma'u walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir yaitu Yahudi yang menyumpahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat azab yang pedih yaitu neraka. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum.
tidak suka orang-orang kafir dari ahli kitab, yaitu Yahudi, dan orang-orang musyrikin dari Arab, bahwa diturunkan atas kamu daripada kebaikan dari Tuhan kamu. Aima yuhibbul yahudu Ka'ab bin al-Ashraf wa ashabuhu wa musyrikul Arab Abu Jahlin wa ashabuhu ayyunazzala alaikum wahyun mir rabbikum ya annahum yahsudunakum bih. Artinya tidak suka orang-orang Yahudi itu macam Ka'ab bin Ashraf dan kawan-kawannya lagi, dan orang-orang musyrik Arab Abu Jahal dan kawan-kawannya. Napa nang kada katujuannya bahwa diturunkan atas kamu wahyu dari Tuhan kamu. Kada katuju benar wahyu atau kenabian itu kada cocok benarnya Nabi Muhammad turun jadi nabi. Kenapa? Karena mereka mehdi dingki akan kamu dengan itu wahyu, dengan itu nubuah. Jadi kada katuju benar karenanya behilin. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, dan Allah menentukan dengan rahmatnya, dengan wahyunya itu akan orang yang dikehendakinya. Atau kenabian itu mesti Tuhan memilih orang yang diistimewakannya. Orang yang ahli bagi yang demikian itu mendapat wahyu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai kurnia yang amat besar, yaitu dengan menurunkan wahyu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma qala al-kuffaru inna Muhammadan ya'muru ashabahu bi amrin thumma yanhahum anhu wa ya'muruhum bi khilafihi wa ma yaquluhu illa min tilqa'i nafsihi, nazala qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Dan tatkala mengata orang-orang kafir bahwasanya Muhammad menyuruh akan sahabat-sahabatnya itu dengan satu perkara, kemudian ia menegahkan mereka itu daripadanya, embah disuruh kada jadi pulang, dilarang pulang, dan ia menyuruh akan mereka itu sahabat dengan menyalahinya. Dan apa yang dikatakan Muhammad itu melainkan pintangan dirinya, dasar datang dari dirinya juga, ujarnya orang-orang kafir. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Apa saja yang kami nasakh daripada satu ayat, ya Tuhan, atau kami melupakannya daripada hati, niscaya kami mendatangkan dengan yang lebih baik daripadanya dan lebih atau seumpamanya lagi. Tuhan menasakh satu ayat, mencabut hukumnya atau bacaannya, Tuhan mendatangkan lagi dengan yang lebih baik, lebih bagus. Banyak kalau ayat nasih mansuhnya ada, jadi ada nang dinasakh, nang dicabut hukumnya, bacaannya tetap. Ada nang hukumnya tetap, bacaannya kadada. Ada juga macam umpamanya asyaikhu wasyakhatu idza zanaya farjumuhuma, orang tua laki-laki atau orang tua bini-bini, apabila keduanya berzina kamu rajam, ya Tuhan. Itu asa lalu dinasakh, ayatnya kadada cuma hukumnya tetap, lalu dinasakh dengan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi orang yang berzina laki-laki dan perempuan yang berzina kamu pukul, ya Tuhan, tiap-tiap dari keduanya itu 100 kali pukulan. Nah, karena menyentuh balu juga, nah rajam juga sama aja, jadi hukumnya tetap, jadi ayatnya itu dicabut. Ada lagi nasakh umpamanya macam menghadap ke Baitul Maqdis, sembahyang 6 bulan namanya, sembahyang dinasakh dengan menghadap ke Ka'bah, pulang ke kiblat ke Baitullah pulang. Nah itu ada nasakh. Jadi banyak ayat yang nasakh, Tuhan mendatangkan dengan lebih baik dan lebih manfaat lagi dan mudah pula. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu kuasa. Wa hadza tanbihun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi ala qudratihi ta'ala ala tasrifil mukallaf tahta masyiatihi wa hukmihi wa hikmatihi. Wa annahu la dafi'a lima arada wa la mani'a lima ikhtara. Ini ayat menjagakan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lainnya, ya, bertahan atas kekuasaannya Allah Ta'ala, atas melakukan mukallaf ini di bawah kehendaknya Allah dan hukumnya dan hikmatnya, dan bahwasanya tidak ada yang menolak bagi apa yang dikehendaki Allah dan tidak ada yang menegah bagi apa yang dipilih Allah. Ini ayat alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah jatan kau mengetahui bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu kuasa. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah baginya kerjaan 7 lapis langit dan bumi.
Ini ayat pulang menjagakan atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya saja membangkitkan daripadanya itu akan taklif semata-mata keadaannya Allah memiliki bagi makhluk lagi mengerasi atas mereka itu. Nah, ini Tuhan yang memiliki seluruh langit dan bumi dan isinya kita ini termasuk berata. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi kamu hai seluruh orang Yahudi selain daripada Allah pelindung yang memeliharakan dan penolong yang menegah kamu daripada azabnya. Ada bisa lain pada Tuhan yang kau memeliharakan dan yang kau menolong, yang lain kada bisa. Walamma qalat yahudu ya Muhammad utina bi kitabin minas sama'i jumlatan kama ata Musa bit Taurah nazala qawluhu ta'ala am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Dan tatkala mengata orang-orang Yahudi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar orang Yahudi, hai Muhammad, datangkanlah akan kami dengan kitab dari langit sabukuan sekaligus seperti Musa mendatangkan Taurat sekaligus ya sabukuan Taurat. Jadi ikam ya Muhammad datangkan bagi kami Quran tu sekaligus sahataman bujur, jangan tunggal dikitan maksud orang Yahudi ini. Lalu turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kamu menghendaki bahwa kamu minta akan rasul kamu yang datang kepada kamu, yakni besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti diminta Musa. Kenapa? Ay sa'alahu banu Israil ru'yatar rabbi wa ghairu dzalik. Artinya meminta akan Nabi Musa oleh Bani Israel itu akan melihat Tuhan dan lain-lainnya lagi. Banyak. Minta melihat Tuhan min qablu, artinya sebelum ini rasul. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ay wa may yakhtaril kufra 'alal iman bi ay ya'khudal kufra badalal iman faqad akhtat tariqal mustawi. Ya, siapa memilih kekafiran atas iman, mengambil kafir gantian iman, maka sungguhnya salah jalan yang benar. Itu luput benar. Jika pantas meminta Nabi Muhammad sekaligus itu. Tidak melihat Tuhan, mohon sudah kisah dulu arinallaha jaharatan. Nah, lalu akhirnya apa? Kada percaya juga. Mereka terlihatkan, lalu apa? Lalu disiksa dengan petir. Wa khatatuk musai kutubitul bihim wa antum tanzurun di ayat yang telah lalu. Nah, ini orang-orang Yahudi nak minta macam itu. Wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Artinya mencita-cita kebanyakan daripada ahli kitab itu, yakni daripada ulama-ulama Yahudi, Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, Abu Yasir bin Akhtab. Ini jikalau mereka kembali, ini mengembalikan mereka itu akan kamu nih, menginginkan mereka itu kamu supaya kembali hitop kepada dulu tuh Ammar, Huzaifah, Mu'adz bin Jabal. Sesudah kamu beriman dengan Nabi Muhammad dan Al-Quran, nah apa yang diinginkannya? Yaitu menjadi kafir. Nih suka benar orang-orang Yahudi itu kalau kamu hitopkan sini kepada Huzaifah, Ammar, Mu'adz bin Jabal kembali menjadi kafir. Ay tamanna katsirun minal yahudi ay yusayyirukum min ba'di imanikum murtaddin. Artinya mencita-cita kebanyakan daripada orang-orang Yahudi itu bahwa menjadikan mereka itu akan kamu sudah kamu beriman itu murtad. Itu cita-citanya. Sini diriwayatkan Ruya anna Panhas ibn Adura wa Zaid ibn Qaisin wa nafarun minal yahud qalu li Hudzaifah wa Ammar ibn Yasir ba'da waqati Uhudin alam tara ma asabakum walau kuntum ala haqqi ma hazantum farji'u ila dinina fa huwa khairul lakum wa afdalu wa nahnu ahda minkum sabila. Diriwayatkan bahwasanya Panhas bin Adura, Zaid bin
Qais dan jamaah daripada orang-orang Yahudi. Mereka berkata bagi Hudzaifah dan Ammar bin Yasir, ini sesudah terjadi perang Uhud. Nah, apa ujarnya? Habis perang Uhud, tidakkah kamu melihat barang yang menganiayakan kamu, artinya kekalahan mati menuju puluh hikung, kalah pulang bukahan banyak orang Islam? Jikalau kamu itu atas agama yang hak, niscaya kamu tidak lari, maka kembalilah kamu kepada agama kami. Maka agama kami itu lebih baik daripada bagi kamu dan lebih afdal. Dan kami memberikan petunjuk bagi kamu akan jalan. Jadi kami ini lebih dapat petunjuk nisbah jalan yang benar ini, ujar orang-orang Yahudi. Karena orang Islam waktu itu kalah lalu pindah di ulu-ulunya. Nah, diucapkannya naon Ammar, naon Hudzaifah, kan kalah kalau dia. Nah, ini semalam sudah juga keterangan kisah perang Uhud ialah akibat daripada menyalahi perintahnya Rasulullah SAW, itu mendapat kekalahan. Nah, limbah kejadian perang Uhud ini para sahabat itu kada berani lagi menyalahi perintah Nabi. Akhirnya seluruh peperangan itu tidak pernah mendapat kekalahan lagi. Jadi perang Uhud ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin akibat menyalahi perintah Rasulullah. Lalu Ammar bagaimana apa? Faqala Ammar kaifa naqdul ahdi fikum? Qalu amrun syadid. Ujar Ammar, bagaimana membatalkan janji pada kamu itu? Ujarnya itu perkara yang bersengatan. Nang kada diketujui bana kalau menyalahi janji itu. Ujar orang-orang Yahudi. Nah, ujar Ammar, fa inni qad ahadullah ta'ala anni la akfuru bi Muhammadin ma ishtu. Ujar Ammar, maka bahwasanya aku sungguhnya berjanji kepada Allah Ta'ala bahwasanya aku tidak kafir dengan Muhammad selama aku hidup. Kada hendak berkafir dengan Muhammad selama hidup. Faqalati yahudu amma hadza faqad soba. Ujar orang Yahudi, adapun ini si Ammar ini sungguhnya berubah agama sudah. Ibadahannya berubah, tetap aja agama Islam tuh. Rupanya Ammar ini bekas daripada Yahudi juga kalau asal. Lalu Hudzaifah berkata lagi, ujar Hudzaifah, amma ana faqad raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Ujar Hudzaifah menjawab kepada orang Yahudi itu, adapun aku, ujar Hudzaifah, maka sungguhnya aku redha dengan Allah itu sebagai Tuhan. Aku bertuhan kepada Allah, redha. Dan dengan Islam itu agama, dan dengan Quran itu menjadi imam, dan dengan Ka'bah itu menjadi kiblatku, dan dengan orang mukminin itu bersaudara. Jadi kada hendak artinya apa? Berubah lagi agama. Kalau pangbulik Yahudi kada hendak kejar Hudzaifah. Sudah betulan Allah redha kalahkah? Apakah sakitkah? Artinya luka-luka kah? Pokoknya boleh jadi luka-lukanya di ulu-ulunya. Nah, sudah beredha nawan Tuhan. Islam itu agama, Quran itu menjadi imam, ikutan, pegangan, Ka'bah itu menjadi kiblat sembahyang, dan orang mukminin itu bersaudara berata. Jadi orang beriman itu bersaudara. Jadi kita harus saudara-saudara, kaum mukminin saudara apa? Orang nang seagama itu saudara muslimin. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bidzalik. Faqala asabtuma khairan wa aflahtuma, fanazalat hadhil ayah. Kemudian keduanya Ammar dan Hudzaifah tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keduanya menghabarkan kepada Nabi tentang kejadian tadi. Ujar Nabi Muhammad apa? Kamu berdua mendapat kebaikan karena ujar Nabi jawaban, dan kamu beruntung. Kemudian lalu turun ini ayat apa tadi? Nah, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mencita-cita kebanyakan daripada ahli kitab itu, kalau mereka mengembalikan akan kamu sesudah kamu beriman dengan Muhammad dan Al-Quran menjadi kafir. Kenapa? Karena dengki daripada sisi diri mereka. Ini karena hiri dengki benar. Sesudah nyata bagi mereka itu kebenaran dalam kitabnya bahwasanya Nabi Muhammad ialah yang benar.
Sudah nampak aja kalau dalam Taurat, dalam Injil yang menghabarkan bahwa Nabi kita itu adalah Nabi yang benar, Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Sudah terang dalam kitab-kitab dahulu kala itu. Banyak tahu aja. Tahu berataan, cuma tadi hasadan min indi anfusihim, beberapa ayat kita terangkan telah lalu, enggak bunyi dengki, penyakit berat juga kadang bisa manda melihat kebenaran orang. Ya kalau orang pehirian dah kada kawa. Tahu aja orang bujur, cuma dipadahkan kada bujur juga teh berakan salah juga matanya, hatinya itu memang kotor dengan sifat hiri dengki. Wa qalat Safiyatu bintu Huyayyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaa abi wa ammi min indika. Faqala abi li ammi ma taqulu fihi? Qala aqulu innahu an-nabiyyul ladzi busyira bihi Musa alaihi salam. Qala fama tara? Qala ara mu'adatihi ayyamal hayat. Fa hadha hukmul hasan. Telah berkata Safiyah binti Huyayyin bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bini Nabi, Safiyah bekas dari anak orang Yahudi juga. Nah, ini dapat tawanan di Amisidin bini. Lalu apa? Ujar Safiyah berucapkan Nabi Muhammad mengesahkan telah datang Abah Ulun dan Marina Ulun daripada sisi sampiannya Rasulullah. Lalu berkata Abah Ulun bagi Marina, apa yang engkau kata pada Muhammad? Muhammad tadi kita napa bujurkah Nabi kadar? Ujarnya Abah non Marina nih. Ujarnya menjawab, aku kata. Ujarnya Marina bahwasanya Muhammad itu ialah Nabi yang diberikan kabar gembira dengan dia akan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Musa yang memberikan kabar gembira dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iya. Nabi Musa rancak menghabarkan Nabi akhir zaman, sifat-sifatnya sudah. Ujar Marina tadi. Lalu ujar Abah, apa pikiran ini kan? Kalau Muhammad itu memang sudah dihabarkan oleh Nabi Musa, kabar gembira oleh Nabi Musa, dalam Taurat menghabarkan Nabi akhir zaman akan datang. Nah, apa pikiran ini kan? Ini iya sudah memang Nabi akhir zaman, badi apa? Lalu ujar nang Marina, ara mu'adatihi ayyamal hayat. Aku pikir memusuhi Muhammad itu selama hidupnya, tetap kita musuhi. Nah ini lalu ujar sidin fahadza hukmul hasad, ini ialah hukum hiri dengki. Jadi berat kalau tahu aja orang tuh bujur. Ya kan ada salahnya ucapan-ucapan orang, ucapan Nabi Muhammad, samunya nang di bawah sidin bujur beratan, tapi menyalahkan aja. Tapi mau penderan tak bagus saja. Nah, tapi kan memusuhi kalau madakan salah itu ini padahal hiri dengki tamatannya. Bahiri bana tujuannya. Nah, tujuan itu orang-orang Yahudi. Jadi lamun kita kaum muslimin berpasang ini sifat ini dalam hati ada sifat hiri dengki, mah mirip bana orang Yahudi juga tak. Jadi enggak dibuangi. Kada nyaman, kada bisa nyaman. Kada bisa nyaman hidup dan mendengar gitu orang ucapan orang walaupun benar disalahkan juga, bari mapa diberikan penjelasan kada kawa juga tetap karas inya juga. Nah, itu bubuhan Yahudi lah. Artinya tak pakai sifat Yahudi, tahu benar orang tapi tidak mau mengatakan benar karena mau taat kepada yang benar. Itu bubuhan Yahudi. Nah, namun kita bertanam sifat itu apa dalam hati? Kalau mati jadi Yahudi kita amin itu, ya kan? Nah, makanya amal ibadat kita pun ujar Nabi Muhammad kada diterima juga amal kalau kita pehiriannya itu habis juga. Itu dimakannya habis kebaikan. Nabi menghabarkan al-hasadu yaqulu hasanat kama taqulun naru hatab. Iri dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api makan kayu. Biar macam apa aja adalah api kayu saling banyakkan timbunan, api itu sedikit aja. Akhirnya apa? Habis. Demikian juga amal ibadat banyak kalau kita ada pihirian non di orang itu habis. Melihat orang tuh kada nyaman, menyalahkan. Orang benar aja. Kada nyaman. Atau melihat orang nikmat banyak umpamanya itu dapat rezeki, dapat pangkat dan sebagainya, hati dohnya habis rasanya. Dia kada boleh kayaknya berugut, ya kan? Nah itu apa tah? Hiri dengki. Dikiranya enteng, padahal dalam parut itu pada amal habis sekiranya dimakannya hiri dengki, pada pindah kada apa-apa lah, ibadat benar. Tapi non orang macam itu berugut hati, mendoakan doa nang salah-salah nang kada baik, doakan hartanya budohon jatuh budohon kada payu. Nah itu ini. Nah apa tah dengki ngarannya dalam parut biar kada kembali
kepadanya, mencita-cita tanggal nikmat orang itu biar kada kembali kepadanya, itu tetap dinamakan iri dengki. Nah, rugi. Jadi ada di batin kita tuh buangi. Malah jahatnya apa semalam? Bihiri naon siapa? Nawan Tuhan. Kalau Tuhan kalau memberikan pangkat, harta dan sebagainya semuanya Anda, Tuhan yang memberikan hakikatnya seluruhnya. Kita bihiri naon siapa ya? Menyariki Tuhan. Menyariki Tuhan, mehiri itu Tuhan, pantas saja jahat pada sifat iri dengki. Jadi campurkan ke. Nah, ujar Tuhan pulang sambungan ayat tadi, Pakku wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka kamu maafkan. Ujar Tuhan, tinggalkan mereka itu biar jangan kamu siksa mereka. Wasfahu, dan kamu lupakan kesalahannya. A'ridu anhum, kamu berpaling dari mereka, jangan kamu mencela mereka. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah Ta'ala mendatangkan dengan perintahnya itu pada orang-orang Yahudi, ay biqatli bani Quraidah wa sabyihim wa ijla'i bani Nadir wa idlalihim bidarbil jizyah alaihim aw bi'idnihi fil qital. Artinya dengan membunuh Bani Quraidah dan mereka ditawan, diusir Bani Nadir dan dihinakan mereka itu dengan dikenakan pajak. Jadi belain orang Islam kada ada pajak, jadi orang-orang Yahudi itu dikenakan pajak. Itu menghinakan kepada orang-orang Yahudi. Atau lagi di ayat tadi, ya Allah bi amrih, Tuhan mengizinkan dengan memerangi mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu kuasa. Bahwa yaqdiru alal intiqami minhum minal qatli wal ijla'i, maka ia Allah kuasa atas menyiksa dari mereka daripada membunuh dan mengusirnya. Tuhan kawannya. Kemudian sambungan ayat tadi, wa aqimus sholata wa atuz zakata al-wajibataini alaikum, dan kamu dirikan sembahyang dan kamu tunaikan zakat yang wajib keduanya atas kamu. Walamma amarallahu al-mu'minina bil afwi was-safhi an yahud amarahum bima fihi salahu anfusihim faqala aqimus shalah. Tatkala memerintahkan Allah akan orang mukminin dengan memaafkan dan melupakan kesalahan dari orang Yahudi, Tuhan memerintahkan kepada orang mukminin dengan barang yang padanya kebaikan dirinya. Nah, apa pula? Dirikan sembahyang. Nah, wajib nih pel amar, wa atuz zakah, tunaikan zakat, wajib pulang nih pel amar. Jadi barat bancak kita telah membaca surah aqimus shalah, alladzina yuqimus shalah, sifat orang beriman. Jadi lamun kada sembahyang juga ta? Hah? Napa ta? Kada tunai kewajiban adalah. Nah, semalam diterangkan banyak mutak kaji-kaji ilmu-ilmu sebuku, maunya noprel sembahyang, kada mau lagi sembahyang, di mana ambilan? Nah, belum sampai lagi aja. Masih sembahyang lagi masih belum sampai, sedangkan di Quran non orang mukminin beratan dirikan sembahyang sampai Nabi akhir umur, sampai pina berduduk ya kan sembahyang aja sih. Di mana orang nama ngajin itu nang harap itu tak? Luput kalau salah kan wajah itu ilmu sasat karena apabila pelajaran ilmu nang meninggal sembahyang samunyaan itu pelajaran sasat berataan itu berataan kan desa-desa jaga apabila pengajian nang ilmu nang harap jar lalu pre sembahyang itu pengajian ilmu sasat berataan jangan diturut. Di Quran banyak banget kita lalui sudah sampai di sini, wa aqimus shalah, kamu dirikan sembahyang wajib, wa atuz zakah, tunaikan zakat wajib keduanya. Jadi kada ada nang pereh kah? Ada yang nang pereh, orang kegilaan, kena harus, ya nah itu nang pereh lomba-lomba. Nah, jadi amun kegilaan, ya tah pereh sembahyang. Jadi jangan tak kaji-kaji ilmu nang sabukun itu punya nahap, asa ingat aja nawan Tuhan, biarkan sembahyang kada apa-apa. Nah ini lamunnya semalam napa, maitikotkan kada wajib, jadi napa tuh orang kata kafir sama sekali. Nah, lamun koler benarannya, nah berdosa besar. Nah, lamun nang menghinakan dari orang sembahyang pulang diululuk pas ya kan? Jadi kafir aja tuh. Orang sembahyang dipadahkan belum lagi umpamanya macam-macam ya kan? Napa itu hukumnya teh? Menghinakan orang nang sembahyang, mau ulul orang sembahyang belum sampai lagi. Nah, memenati benar aja. Napa teh? Bilang mirip kalau di bab murtad itu buka aja ada situ murtad orang atau cakarnya. Nah, sini menafikan kewajiban, dipadahkannya kada wajib lagi sembahyang, apa? Kafir sama sekali. Ingatakan jangan disembahyangkan, jangan dimandii. Itu kalau di kitabnya itu buang ke
anjing. Anjing suruh memakan atau buang ke laut sudah karena jangan dikuburkan sama-sama kaum muslimin. Nah, itu dinyatakan pabilan ke itu ada yang tapi dimandii lagi ya. Itu murtad. Lihat ya, jadi kitab-kitab kurang murtad itu apabila menafikan kada wajib. Nah itu. Jadi disuruh pulang, dirikan sembahyang, tunaikan zakat, ujar Tuhan yang wajib keduanya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa juga yang kamu usahakan untuk diri kamu itu daripada kebaikan-kebaikan, amal-amal sholih, amal ibadat itu, niscaya kamu dapat akan dia di sisi Allah, pahalanya disimpankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir, bahwasanya Allah dengan apa yang kamu perbuat itu melihat, tahu benar. Tuhan kadang menyanyiakan amal seorang, Tuhan akan membalasnya. Nah, kemudian sambungan ayat wa qalu la yadkhula jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, sampai di sini bacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya tafsir yang kita baca pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina mahlikutun sawadaka rabbi wafiqna wa fiqna ma tatadi qalan wa bilan karama warzuqna kulla halalan daima wa khillat qawlama Allah wa rabba kullu syarabana sunna kullu syana rabbi ridha min qawin wa qadana rabbana kullu dun qabla an ta'tana rasulman wa ghfir rasulman rahman satar wa salatullahi ta'ala mustafa man yaqidana wa wafa bi tabin bi nasi shifa wa lakum nusra wa lakum samin ghurar Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yasiru bi ridha walina wa yansi wa la taj'alna mimman khalaf amraka wa sallallahu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.